Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulaiha, NPM 518037, kelas 7B PGSD STKIP PGRI Lubuk Linggau. Baiklah, pada kesempatan kali ini, sesuai dengan tugas mata kuliah pembelajaran kelas lengkap, saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran kelas lengkap. Apa itu pembelajaran kelas lengkap? Nah, pembelajaran kelas lengkap ini adalah pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam situasi yang memungkinkan untuk terjadinya pembelajaran kelas lengkap. Contohnya seperti keadaan geografis, kurangnya guru, kurangnya ruangan kelas yang ada di sekolah tersebut. Yang selanjutnya adalah alasan mengapa pendidikan kelas lengkap ini dilakukan. Yang pertama ada alasan geografis. Nah, alasan geografis ini contohnya seperti jangkauan sekolah tersebut sangat sulit untuk dijangkau. Contohnya seperti perdesaan yang jalanannya sulit untuk dijangkau dengan kendaraan yang seorang guru akan tempuh atau lalui ke sekolah tersebut. Kemudian yang kedua ada alasan demokratis. Nah, alasan demokratis ini banyak guru yang berkeberatan untuk mengajar di tempat-tempat terpelosok. Contohnya seperti akses internet susah dijangkau, tempatnya yang minim permukiman warga, yang cenderung hanya banyak pepohonan di sekitar sekolah, menjadikan guru untuk tidak mau mengajar di sekolah tersebut dengan alasan yang seperti itu. Kemudian adanya kurangnya guru. Nah, kurangnya guru ini bisa jadi karena alasan yang tadi, alasan yang guru tidak mau mengajar di tempat yang terpelosok karena salah satunya kawasan tersebut sulit untuk dijangkau kendaraan. Kemudian contohnya seperti gaji yang sangat tidak memadai dan banyak hal lagi. Kemudian adanya guru yang tidak hadir. Nah, jika terjadi guru yang tidak hadir pada kelas tersebut, maka diperlukan sekali pembelajaran kelas lengkap ini supaya kelas itu bisa terkoordinir agar tidak terjadinya kelas yang kosong dengan guru. Jadi pembelajaran terus aktif dilaksanakan dengan memberikan materi pada 2 kelas sekaligus. Tujuan dan fungsi kuantiti ini dilakukan mengoptimalkan supaya pembelajaran ini dilakukan dengan adil dan merata yang ada di pelosok-pelosok desa. Kemudian yang kedua ada ekonomi satuan biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, dengan jumlah dana pendidikan dan perluasan pelayanan ini, pemerintah mengakomodasi dana-dana untuk pembelajaran kelas lengkap yang ada di pelosok-pelosok desa. Kemudian ada pedagogis. Nah, pedagogis ini mampu meningkatkan kemandirian siswa dalam mendorong anak agar aktif. Contohnya seperti saya sebagai seorang siswa dan ada teman saya yang tidak bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Nah, di situ saya bisa menjadi guru sebagai teman sebaya saya, dan di situ saya mengajarkan teman saya bagaimana cara proses pembelajaran yang saya ketahui supaya si anak tersebut bisa menjadi lebih mandiri dalam pembelajaran. Karena pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh guru atau seorang guru dan murid, tetapi juga bisa dilakukan dengan sesama teman sebaya. Tadi sudah dijelaskan apa itu pembelajaran kelas lengkap dan apa saja alasan yang terjadi diperlukannya kelas lengkap. Dan baiklah, itu tadi yang sudah saya jelaskan mengenai pembelajaran kelas lengkap dan alasan mengapa harus diadakannya pembelajaran kelas lengkap dan alasan mengapa hal itu diperlukan di suatu tempat atau suatu sekolah satuan pendidikan. Nah, yang terakhir ada model dasar pembelajaran kelas lengkap, yang mana dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pembelajaran kelas lengkap 221, pembelajaran kelas lengkap 222, dan pembelajaran kelas lengkap 33.
Pembelajaran kelas rangkap 221 ini berarti pembelajaran dengan 2 kelas, 2 mata pelajaran, dan 1 ruang belajar. Kemudian yang kedua adalah ruang pembelajaran kelas rangkap 222, di mana di situ ada 2 mata pelajaran, 2 kelas, dan 2 ruangan. Kemudian yang ketiga ada pembelajaran kelas rangkap 333. Nah, di mana pembelajaran kelas rangkap 33 ini 3 kelas, 3 mata pelajaran, dan 1 ruang pembelajaran atau 1 ruangan. Nah, baik, dari ketiga model pembelajaran kelas rangkap tersebut, saya lebih cenderung memilih yang kedua, yaitu pembelajaran kelas rangkap 222. Mengapa saya memilih kelas rangkap 222? Karena pembelajaran kelas rangkap 22 ini sangat efektif dilakukan dilakukan pada sebuah pembelajaran, karena umumnya sekolahan itu terdapat 1 ruangan dan 1 ruangan lagi yang terhubung dengan 1 pintu. Jadi untuk membedakan 1 kelas dan 1 kelasnya tersebut biasanya terdapat 1 pintu, dan pintu ini biasanya bisa dibuka. Nah, fungsi pintu ini dilakukan untuk antisipasi jikalau ada guru yang tidak hadir di dalam suatu kelas. Jadi pintu ini bisa dibuka dan hanya memerlukan 1 orang guru untuk mengawasi kelas tersebut. Namun tetap 2 mata pelajaran yang diberikan pada 1 kelas yang ditinggalkan oleh guru yang tidak hadir tersebut, dan 1 kelas yang kita ajarkan tersebut. Jadi kita bisa memantau antara 1 kelas ini dan 1 kelas tersebut. Begitu. Cukup itu saja yang saya ketahui dan saya ambil dari pembelajaran materi yang sudah dilampiaskan oleh Pak Dedi pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata karena saya masih belajar, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.